Sahabat, sebentar lagi saya mau share tentang roda nasib. Tapi ini khusus bagi yang percaya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan, skip saja. Ya sahabat, siapapun dari kita pasti ingin merubah nasib, ya. Jadi bagaimana roda kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, semakin bahagia, semakin sejahtera, semakin sukses, semakin bermakna bagi sesama, ya. Apapun hal-hal yang menuju ke arah yang lebih baik. Nah, sahabat pasti juga akan setuju ya bahwa untuk merubah nasib tentu kita harus berusaha, ya, tidak menunggu. Jadi sahabat, mungkin bagaimana ya cara merubah nasib? Sudah banyak beredar di luaran, di sosial media, dari motivator, dari buku-buku, dari seminar-seminar tentunya bagaimana merubah nasib. Ya, nasihat-nasihat yang Anda dapat itu adalah nasihat-nasihat yang baik. Cuman kadang-kadang kok nggak berubah? Sudah ikutan ini kok nggak berubah? Sudah ini kok nggak berubah? Sudah kerja keras kok nggak berubah? Sudah gigih nggak berubah? Sudah ulet nggak berubah? Sudah pantang menyerah malah habis-habisan. Ada ya yang gitu ya? Kamu harus belajar tekun, sudah belajar terus, kok nggak berubah nih? Apa salah belajarnya? Apa salah ilmunya? Apa salah yang dipelajarinya? Nih. Terus Anda melihat, kok ada ya orang yang ngapa-ngapain ya? Sudah sukses luar biasa. Kok dia orang jahat? Kok di mata manusia dia kok hidupnya maju? Nah, itu jadi pertanyaan besar. Nah, teman-teman, saya sudah membuat model untuk perubahan nasib. Jadi model bagaimana manusia yang ingin berusaha merubah nasibnya. Jadi model ini tentu dari hasil perenungan, dari hasil belajar, dari hasil pengamatan, gitu ya. Namun model ini tidak untuk sembarang orang. Model ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa cocok dengan model yang saya buat ini, ya. Saya namakan hari sebagai model perubahan nasib nih, ya. Oke. Jadi bagaimana dengan Anda yang tidak percaya Tuhan? Nah, nggak cocok nih model ini. Bagi Anda yang tidak diciptakan oleh Tuhan, nggak cocok, ya. Karena ini model khusus buat manusia ciptaan Tuhan. Kalau manusia bukan ciptaan Tuhan, nggak cocok, ya. Jadi Anda robot, nggak usah ikut nonton video ini. Anda yang nggak percaya Tuhan, nggak usah ikut nonton video ini. Nanti malah repot, ya. Karena model ini model yang spesial. Oke, ya, saya tampilkan model yang saya buat. Nah, oke. Inilah modelnya. Jadi lihat, ada 3 lingkaran roda gerigi, ya. Warna hijau, warna biru, kemudian warna merah. Saya mau tanya, mungkinkah warna merah berputar menuju ke arah yang lebih baik, ke kanan misalnya, kita asumsikan ke kanan itu lebih baik, tanpa roda warna biru berputar? Tidak mungkin, ya, sulit sekali. Jadi kalau merah mau didorong, biru harus ikut muter, gitu ya. Mungkinkah merah biru berputar tapi hijau tidak berputar? Juga tidak mungkin, ya. Jadi ternyata merah, hijau, biru harus selaras, harus muter semua, gitu ya. Mungkinkah hijau berputar, biru berputar, merah berputar? Ya, jadi mungkin, gitu ya. Kalau itu bisa ngikut karena dia di luar, ya. Jadi istilahnya daya tahan yang biru maupun yang merah itu kalah. Kalau hijau muter pasti biru dan merah yang muter. Nah, itu model yang saya buat. Artinya yang hijau ini adalah kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan. Kemudian yang biru adalah hukum-hukum alam, ya.
Yang merah adalah usaha-usaha Anda. Jadi kalau yang hijau, kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa berkehendak Anda kaya, ya kaya sudah. Mau males ya kaya. Tahu-tahu dapat warisan aja gitu. Ya bisa aja kan? Ya. Kalau yang hijau ini berkehendak Anda tuh miskin seumur hidup, ya sudah. Mau kerja seumur hidup, keras, antusias, kreatif, ya bisa aja. Jatuh-jatuhnya bangkrut lagi. Oke, ya. Jadi sebagai orang yang cerdas, kalau Anda ingin merubah nasib, yang harus Anda ubah apa dulu? Nah, kalau dalam model ini artinya yang harus kita ubah adalah kehendak Tuhan terhadap kita supaya kita lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, lebih bermakna, lebih sejahtera, ya. Nah, bagaimana merubah kehendak Tuhan? Ya, kalau dalam agama, doa bisa merubah nasib kan? Doa bisa merubah nasib. Nah, berarti masuklah ke kalau saya sebagai muslim masuklah ke hukum-hukum yang dikehendaki Allah, ya. Di dalam Al-Qur'an ya komplit sebenarnya. Kalau Anda bertakwa akan ada jalan keluar, ya. Bertakwalah kepadaku agar engkau bahagia. Ya, bersyukurlah akan aku tambah nikmat. Tidak akan aku ubah nasib seseorang atau nasib hambaku tanpa kalau dia tidak ingin merubahnya sendiri. Sedekah bisa 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Oke, ya. Nah, itu lihat. Berarti Anda ubah dulu kehendak Tuhan dengan doa, dengan mengikuti aturan-aturannya. Ya. Nah, kalau Anda tahajud misalnya, akan dinaikkan derajat Anda, ya, makoman mahmudan. Nah, itu kan rumus-rumusnya. Jadi ketika seseorang ingin merubah nasib, maka putarlah roda warna hijau, putarlah, doronglah roda warna hijau supaya bergerak ke kanan dengan rumus-rumus yang sudah jelas, dan Tuhan Allah Maha menepati janji, ya. Oke, ya. Kemudian lapis kedua juga tidak boleh kita terjang, tidak boleh kita lawan. Ini adalah hukum alam. Kalau Anda mau buat usaha misalnya PAM gitu, perusahaan air minum, ya sudah, hukum alam, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nggak bisa Anda pasang pipa naik begini, ya airnya nggak ngalir kan? Oke. Hukum-hukum alam itu termasuk ya hukum fisika, hukum kimia, hukum Archimedes, hukum kapiler, ya, semua hukum-hukum yang ada secara fisika, kimia. Ya sudah, kalau Anda pengen buka usaha jualan garam, ya mau nggak mau pasti Anda cari NaCl, berarti natrium klorida. Sudah, kalau nggak jadi dong. Anda pengen buka usaha air, berarti H2O, ya, hidrogen dan oksigen. Itu rumus-rumus alam, rumus-rumus hukum-hukum alam, termasuk hukum-hukum kalau misalnya tebar tuai boleh, ya, hukum sebab akibat, hukum-hukum yang air mengalir ke tempat yang lebih rendah, ya, hukum-hukum seperti sehari ada 24 jam, matahari terbit di timur. Nah, itu kan hukum-hukum alam. Kalau Anda misalnya di bidang peternakan atau perkebunan, ya sudah, hukum-hukumnya adalah kalau mau nanam mangga, jangan ditanam daunnya, tapi bijinya, betul kan gitu, ya. Jadi itu ada rumus-rumusnya. Jadi setelah mengikuti roda hijau, Anda ikuti roda biru. Kalau melawan hukum itu nggak bakal nyampe juga. Baru yang di layer merah adalah kerja keras, kreatif, kemudian ulet, tekun, belajar, ya, antusias, fokus pada sesuatu. Nah, itu model yang untuk merubah merubah nasib kita. Model roda untuk merubah nasib kita, yaitu hijau yang di dalam, biru di tengah, dan merah di luar. Banyak orang gagal karena, ya, Anda sekarang sudah dapat inspirasi, ya, karena dia fokus di roda merah, semangat saja, antusias saja, kok gagal, ya. Termasuk dia mencuri,
Ya, korupsi ya gagal karena roda merahnya mungkin oke, tapi roda hijaunya nggak bisa. No, kalau barang haram itu justru akan mencuri atau menarik harta yang kita punya, karena itu hukum roda hijaunya seperti itu. Jadi teman-teman, lihatlah itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Lalu Anda bertanya, kok ada ya orang kaya tapi jahat? Ini bisa jadi salah ya, dalam arti, oh tak dulu, bisa saja Tuhan itu kalau orang Jawa bisa aja ngelulu kan ya. Sudahlah kamu orang jahat, udahlah nikmati saja dunia yang setetes air dibanding 7 samudra gitu kan, bisa jadi. Ya sudah, hijau Tuhan menghendaki dia kaya raya. Ya walaupun belum tentu bahagia ya. Orang di mata orang dia sukses. Padahal ya sudahlah, kan nanti azab di akhirat itu sangat pedih. Kamu orang jahat nikmatin dulu dah. Kita nggak pernah tahu ya. Nah, kemudian kok bisa nih melawan yang biru, hukum-hukum alam? Ya, sepertinya enggak ya. Ada enggak? Misalnya kalau orang dikasih kebaikan, itu akan membalas kebaikan. Nah, itu kan hukum-hukum yang ada ya, rumus-rumus yang ada ya. Orang akan senang diperlakukan dengan seperti kita senang diperlakukan. Jadi kalau jualan ya berarti harus ramah, harus sopan, harus peduli. Nah, rumus-rumus ini kan sebenarnya begitu jelas, begitu clear ya buat kita. Jadi teman-teman, sekarang kalau Anda bertanya, bagaimana ya caranya saya merubah nasib? Anda mau merah dulu, biru dulu, atau hijau dulu? Nah, harusnya hijaunya beres dulu. Jadi kita merayu Tuhan ya, memohon, berdoa, berlaku sesuai hukum-hukumnya. Maka banyak sekali kalau bertakwa akan ada jalan keluarnya. Bertakwa kamu akan bahagia. Bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Nah, ya emang dari situ. Kalau kita banyak dosa, doa itu selalu dikabulkan kan. Namun dosa bisa menghalangi, menghalangi terkabulnya doa kita. Berarti kalau gitu banyak-banyak istighfar. Hijaunya kita fokus dulu nih. Kalau yang hijau Tuhan sudah berkehendak, mana bisa ngalangin yang lainnya? Biru, merah, ya ikut aja. Namun supaya itu lebih lancar, lebih selaras, artinya merahnya jalani, birunya kita jalanin, hijaunya kita taatin kan. Jadi ketika hijau kita kerjakan ya dengan doa, perbuatan yang baik dan segala macam, kemudian membuat bisnis yang sesuai hukum-hukum yang ada gitu ya. Kalau Anda nanam padi tumbuh sekian butir ya, mungkin 700 kali atau 200 kali. Nah, udah ada rumusnya nih. Rumus hukum birunya jalan kan. Anda di sawah tanam padi, besok panen. Nah, panen, sudah panen ya tentu merahnya Anda siram, Anda jaga supaya nggak dimakan burung, dimakan hama, dimakan tikus. Nah, itulah serunya teman-teman. Sehingga setelah kita menemukan model ini, kita tahu dong kenapa orang ada yang kerja keras nggak berhasil. Iya, bisa jadi melawan hukum yang biru ya. Kenapa orang sudah kerja keras dan sesuai dengan yang biru? Ya, kalau air ngalir ke bawah, angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, matahari terbit di timur itu sudah diperhatikan. Tapi kok nggak jalan? Rodanya kok nggak jalan? Karena melawan yang hijau. Oke ya, melawan yang hijau. Hijaunya nggak mau nih, nggak bisa. Kamu belum benar. Kamu belum takwa, kamu jalannya masih salah, kamu masih suka jahatin orang, kamu masih suka bikin susah orang. Nah, hukum biru dan hijaunya nahan merah. Oke ya teman-teman, jadi model ini menjadi seru, mudah-mudahan membuat inspirasi Anda bahwa kalau saya ingin merubah nasib, saya ingin menggerakkan roda kehidupan saya menuju ke kanan menjadi lebih baik, artinya
roda hijaunya harus setuju gitu ya, dengan cara kita berdoa, dengan cara kita taat, dengan cara kita menjalankan perintahnya, dengan cara menjauhi larangan-larangannya gitu ya. Kalau dilarang mencuri, Anda mencuri, ya berarti melawan hijau kan? Oh, nggak boleh mencuri. Dilarang korupsi, Anda korupsi, ya Anda melawan hijau. Dilarang jahatin, kalau Anda jadi pemimpin dikasih apa? Dikasih amanah, Anda tidak pegang amanah, berarti Anda melawan hijau. Melawan ketentuan Tuhan ya. Nah, oke. Setelah hijau, insya Allah misalnya Anda sudah baik gitu ya, dosa sudah bertaubat, sudah tidak melakukan hal yang baik, melakukan perintah-perintahnya, mengikuti rumus-rumusannya gitu ya, hijau sudah oke nih, artinya insya Allah ya kamu akan diridhoi untuk lebih sukses. Kemudian birunya juga sudah oke nih ya, biru hukum-hukum yang ada, hukum alam atau mungkin hukum-hukum semacam termasuk law of attraction oke gitu ya. Itu kan hukum sebab akibat, ya itu masukkan di biru. Oh udah cocok. Anda tinggal dorong lagi. Nah, merahnya adalah kerja keras, kreatif, sungguh-sungguh, fokus, tekun. Nah, oke ya. Jadi dari model ini model roda perubah nasib ini jangan terbalik. Ketika Anda terbalik, fokus on yang merah, roda merah. Wah, ngotot, keringetan, lelah, capek, stres, pusing. Karena Anda dorongnya roda merah. Atau fokus roda biru, masih berat juga. Karena roda hijaunya tidak berputar. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan memberi inspirasi pada Anda bahwa kalau Anda ingin berubah, time to change, merubah nasib, merubah kehidupan Anda, tentunya menjadi lebih sukses, lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih bermakna bagi sesama. Kita gerakkan dulu roda hijau, ikutin juga hukum-hukum biru, sekaligus lakukan hal-hal yang terbaik di roda merah. Maka roda itu akan bergulir menuju ke tempat yang semakin baik. Oke, baik sahabat, sukses besar untuk Anda. Selamat mencoba. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kehidupan Anda semakin luar biasa. Oke, jangan lupa jika ini bermanfaat, share ya ke teman-teman. Kita nggak pernah tahu bahwa dari hasil share Anda mungkin ada 1-2 orang sahabat kita bisa terinspirasi. Oke, sukses besar. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.